Kembali lagi di 30 hari bercerita, mengenal cendekiawan muslim inspirasi dunia. Anak-anakku yang solih dan solihah, kalian senang berpetualang bukan? Nah, tahukah kalian bahwa ada seorang ilmuwan muslim yang senang berpetualang? Benar, dialah Ibnu Batutah. Namanya sudah melegenda di dunia sebagai penjelajah yang luar biasa. Beliau berpetualang selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Oh iya, apakah kalian pernah mendengar nama Ibnu Batutah ini? Karena selama ini banyak yang hanya mengenal penjelajah barat seperti Marco Polo, Vasco da Gama. Ibnu Batutah menyinggahi 44 negara pada abad ke-14. Kita akan tahu kisah sang penjelajah muslim ini. Anak-anakku siap? Ibnu Batutah lahir di Maroko pada 24 Februari 1304. Nama panjangnya adalah Muhammad Abu Abdullah bin Muhammad Al-Lawati At-Tanjawi bin Batutah, atau yang terkenal dengan nama Ibnu Batutah. Saat usianya relatif muda, yakni 21 tahun, ia sangat ingin sekali mengelilingi dunia sekaligus berhaji dan sekalian mengunjungi wilayah-wilayah yang belum pernah didatanginya. Wah, benar-benar pemberani loh, karena saat awal-awal melakukan perjalanan, dia seorang diri. Ibnu Batutah tergolong anak yang cerdas sejak kecil karena mendapatkan pendidikan yang terbaik. Terlebih lagi ayahnya seorang hakim. Namun niat kuat untuk mengelilingi dunia membuat keluarganya merelakan pergi jauh. Dengan menggunakan kapal dan transportasi apa saja yang ada di suatu negara demi impiannya tercapai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Ibnu Batutah sudah mengunjungi Tiongkok, India, Rusia, Suriah, Tanzania, Turki, hampir seluruh negara-negara di Jazirah Arab. Bahkan kabarnya pernah berkunjung ke Indonesia atau Nusantara, terutama di Samudra Pasai. Karena saat itu negeri kita sudah terkenal dengan kekayaan alamnya, terutama rempah-rempah yang sangat berharga dan bernilai. Dan pengalaman yang luar biasa ini memang sangat menginspirasi banyak orang. Karena pengalaman dan ilmu yang berharga didapat dari perjalanan panjang sang penjelajah Ibnu Batutah. Sayang sekali, saat melakukan perjalanan, beliau tidak banyak mencatat perjalanannya. Padahal pengalaman itu sangat berharga. Demi mendengar salah satu warganya berhasil pulang dengan selamat ke Maroko, Sultan Abu Inan Paris memanggil Ibnu Batutah untuk menceritakan perjalanannya. Beliau lalu memerintahkan juru tulis bernama Ibnu Juzai untuk membantu menuliskan kisah perjalanan Ibnu Batutah secara lebih komplit. Ibnu Batutah menceritakan pengalamannya selama perjalanannya dan Ibnu Juzai yang menuliskannya. Dan akhirnya buku ini sangat bermanfaat bagi banyak orang untuk mengetahui dunia luar selain Jazirah Arab. Hingga tidak heran jika Ibnu Batutah mendapat gelar sebagai Syamsuddin yang mempunyai jiwa petualang, mandiri dalam menjelajahi dunia dan selamat dari segala mara bahaya. Dilihat dari jaraknya, ternyata Ibnu Batutah melampaui rekor perjalanan Marco Polo karena telah melakukan perjalanan darat dan laut sejauh 120.000 kilometer. Jarak yang luar biasa jauh dan tidak tertandingi oleh penjelajah manapun pada saat itu. Pengalaman tak terlupakan saat ia akan dirampok di perjalanan. Rombongan kapal yang hampir karam karena terkena badai. Mengetahui dan menyaksikan sisa-sisa peperangan di suatu daerah, ataupun bahagia menyaksikan sebuah kota di Mogadishu pada tahun 1331. Kala kota itu mencapai puncak kemakmuran yang dipimpin oleh Sultan Somali yang muslim bernama Abu Bakar bin Syekh Umar. Beliau juga bisa mengamati perdagangan, macam-macam pertanian, sumber dayanya, dan perilaku serta adat istiadat unik di suatu tempat. Akhirnya
Apa yang dikisahkan selama pengembaraannya menjadi satu buku berjudul Hadiah bagi para pemerhati negeri-negeri aneh dan pengalaman-pengalaman ajaib. Namun seringkali hanya disebut lawatan atau ar-rihlah. Buku ini sangat penting untuk mengetahui keberadaan negeri-negeri di dunia bersama pengalaman-pengalaman yang menakjubkan selama lawatan. Itulah cerita cendekiawan hari ini. Besok siapa lagi ya? Stay tune!